Halo semuanya, kembali di Jalan Kembali. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jalan Kembali. Suamiku bodoh, dia nggak pernah cek lemari. Tas Hermes ini lebih penting dari rumah butut itu. Kata-kata itu yang selalu aku ucapkan di belakang suamiku, sambil mengelus tas mewah baruku. Aku merasa paling cerdik saat berhasil menyelundupkan sertifikat rumah kami dari lemari besi saat dia dinas keluar kota. Pikiranku cuma satu, tas branded ini harus jadi milikku, meski harus menggadaikan masa depan kami ke rentenir. Tapi hari ini, duniaku seolah runtuh saat rentenir itu datang ke rumah dengan wajah penuh emosi. Tanpa basa-basi, dia melempar lembaran kertas hijau itu tepat ke mukaku di depan para tetangga. "Ini sampah! Sertifikat yang kamu kasih itu cuma duplikat mainan!" teriaknya sambil menunjuk wajahku yang pucat pasi. Dadaku sesak, tanganku gemetar. Dan tiba-tiba, aku teringat senyum tipis suamiku sebelum dia berangkat kerja. Kenalin, aku adalah tipe suami yang mungkin kalian anggap terlalu santai. Atau bahasa kasarnya, gampang dibodohi. Sebagai pria 28 tahun yang bekerja di bidang investigasi, alias detektif swasta, mukaku memang kelihatan jauh lebih muda dari umur asliku. Bahkan sering dibilang baby face yang gak punya potongan tegas. Penampilan keseharianku cuma kaos polo simple dan rambut yang tertata rapi ala cowok Korea. Bikin orang-orang, termasuk istriku sendiri, berpikir kalau aku ini nggak tahu apa-apa soal kerasnya dunia di luar sana. Aku punya istri yang cantik banget. Tipikal idaman semua cowok. Dengan kulit glowing dan gaya hidup yang selalu terlihat mahal di media sosial. Setiap hari kerjaanku adalah memastikan dia bahagia. Membiarkan dia arisan sana-sini, dan gak pernah sekalipun aku membentaknya kalau dia belanja barang-barang yang menurutku kurang perlu. Bagiku, selama aku masih bisa cari uang, melihat senyum di wajah istriku itu sudah cukup. Meski kadang dompetku harus teriak, karena cicilan rumah KPR kami yang gak sedikit. Tapi, jujur ada satu hal yang mulai bikin perasaanku gak enak belakangan ini. Terutama soal hobi barunya yang makin gila. Dia mulai terobsesi masuk ke circle sosialita kelas atas, yang isinya ibu-ibu pemilik tas Hermes dan perhiasan berlian yang harganya bisa buat beli mobil baru. Gaya bicaranya pun mulai berubah, sering merendahkan barang-barang di rumah yang dia sebut butut atau nggak layak buat diposting di feeds Instagramnya yang estetik itu. Setiap malam sebelum tidur, bukannya tanya gimana capeknya aku seharian mengintai target di lapangan, dia malah sibuk scrolling katalog barang branded. Jari-jarinya yang lentur itu terus menggeser layar HP, sementara matanya berbinar penuh ambisi yang jujur saja mulai bikin aku merasa ngeri sendiri. Aku cuma bisa menghela napas, mencoba memaklumi kalau mungkin itu caranya untuk merasa dihargai di lingkungan pergaulannya yang serba kompetitif. Masalah mulai terasa nyata waktu aku nggak sengaja melihat ada tumpukan tagihan kartu kredit di atas meja makan yang biasanya rapi. Nominalnya bukan lagi jutaan, tapi sudah menyentuh angka puluhan juta. Padahal jatah bulanan yang aku kasih sudah lebih dari cukup untuk ukuran kami berdua. Pas aku tanya baik-baik, dia malah marah besar dan bilang kalau aku ini pelit. Nggak mengerti kebutuhan sosial seorang istri yang butuh menjaga image di depan teman-temannya. Nggak cuma itu, suasana di rumah yang harusnya jadi tempat istirahat paling nyaman, malah terasa makin panas dan penuh tekanan setiap harinya. Istriku jadi sering keluar rumah tanpa izin yang jelas. Alasannya selalu ada acara meeting atau arisan mendadak yang nggak masuk akal waktunya. Aku mulai sering mendapati dia berbisik-bisik di telepon saat aku pulang kerja, dan langsung mematikan HP-nya dengan wajah panik begitu aku masuk ke dalam kamar. Puncaknya adalah suatu sore saat aku baru saja pulang dari kantor. Aku melihat ada kurir motor yang mengantar kotak besar dengan logo brand mewah. Pas aku tanya itu barang apa, dia langsung menyambar kotak itu dengan kasar dan menyembunyikannya di belakang punggung,
seolah aku ini musuh besarnya. "Ini cuma barang diskonan kok, nggak usah kepon sih jadi suami," katanya dengan nada ketus yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Hatiku mulai terasa sesak. Ada rasa curiga yang mulai tumbuh dan menjalar ke seluruh saraf di kepalaku. Tapi aku mencoba tetap tenang. Sebagai orang yang biasa menangani kasus perselingkuhan dan penipuan di pekerjaanku, instingku berkata ada sesuatu yang sangat besar yang sedang dia sembunyikan dariku. Aku cuma diam, memperhatikan dia yang dengan terburu-buru masuk ke kamar dan mengunci pintu dari dalam, meninggalkan aku sendirian di ruang tamu. Malam itu, saat dia sudah tertidur lelap dengan napas yang teratur, aku iseng mengecek lemari besi tempat kami menyimpan surat-surat berharga di ruang kerja. Tanganku bergetar saat menyentuh gagang lemari. Ada firasat buruk yang mendadak muncul, entah dari mana, membuat bulu kuduku berdiri. Aku narik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungku yang mulai gak keruan. Berharap apa yang aku takutkan gak benar-benar terjadi. Begitu pintu lemari terbuka, mataku terbelalak melihat posisi map sertifikat rumah kami yang sedikit bergeser, nggak seperti posisi terakhir yang aku ingat. Aku mengambil map itu dengan perlahan, membukanya, dan seketika seluruh badanku terasa lemas, seperti nggak bertulang sama sekali. Di dalam map itu memang masih ada selembar kertas berwarna hijau, tapi teksturnya terasa berbeda di jemariku. Ini bukan sertifikat asli yang selama ini aku jaga dengan taruhan nyawa. Tanganku gemetar hebat saat meraba tekstur kertas itu. Rasanya terlalu licin untuk sebuah dokumen resmi negara yang asli. Aku ambil lampu senter kecil dari laci kerja, lalu kuarahkan ke arah hologram di pojok bawah. Dan benar saja, gak ada pantulan cahaya pelangi yang seharusnya muncul. Jantungku serasa dihantam palu godam. Ternyata istriku benar-benar senekat ini, sampai berani menyentuh aset paling berharga yang kami punya. Aku nggak langsung labrak dia malam itu, karena aku tahu, di pekerjaanku sebagai detektif, bukti fisik saja nggak cukup, tanpa tahu kemana larinya barang asli itu. Besok paginya, aku pura-pura pamit berangkat kerja seperti biasa. Padahal aku cuma muter balik dan parkir mobil di gang sebelah, nungguin dia keluar rumah. Benar saja, baru 1 jam aku pergi, sebuah mobil taksi online berhenti di depan pagar, dan istriku keluar dengan dandanannya yang paling mewah. Dia pakai kacamata hitam besar dan menjinjing tas yang aku tahu harganya setara dengan gaji setahun karyawan biasa, melangkah dengan sangat terburu-buru. Aku mengikuti taksinya dari kejauhan, menjaga jarak aman biar nak ketahuan, sampai akhirnya mobil itu berhenti di sebuah gedung perkantoran tua di daerah Jakarta Pusat. Tempat itu nggak kelihatan kayak butik mewah, melainkan kantor jasa pembiayaan non-formal yang aromanya sangat kental dengan urusan utang piutang kelas kakap. Aku menunggu di warung kopi seberang jalan, sambil terus mengawasi pintu masuk gedung itu dengan mata yang nggak berkedip sedikit pun. Setengah jam kemudian, dia keluar bersama seorang pria berjas yang kelihatan mencurigakan. Mereka berdua tertawa lebar, seolah baru saja memenangkan lotre miliaran rupiah. Aku melihat pria itu menyerahkan sebuah amplop coklat tebal yang langsung dimasukkan istriku ke dalam tas mewahnya dengan wajah yang sangat sumringah. Malamnya, aku mencoba memancing dia dengan obrolan santai soal rencana kita renovasi dapur tahun depan, menggunakan sertifikat rumah sebagai jaminan di bank resmi. Wajahnya langsung berubah pucat pasi, dia mendadak tersedak minumannya, dan matanya nggak berani menatap langsung ke arah mataku yang menyelidik. "Aduh, jangan sekarang deh mas, lagi pula rumah ini kan masih bagus, mending uangnya buat cicil tas baru aku aja," jawabnya dengan suara yang agak bergetar. Keanehan gak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, aku pulang lebih awal dan mendapati grup WhatsApp arisannya tertinggal terbuka di iPad-nya yang tergeletak di sofa. Aku gak tahan untuk gak mengintip, dan betapa hancurnya hatiku saat membaca chat dia yang bilang kalau suaminya itu gampang banget dibohongi. Dia bahkan pamer foto tas Hermes baru di grup itu sambil nulis, "Suamiku mah taunya ini barang KW, padahal hasil sekolah sertifikat rumah. Shh, jangan bilang-bilang ya." Rasanya darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Tapi aku harus tetap pakai topeng pria baby face yang polos ini demi rencana yang lebih besar. Aku mulai mengecek mutasi rekening bersama kami diam-diam.
Dan ternyata ada aliran dana keluar masuk yang sangat nggak wajar ke sebuah nomor rekening pribadi. Ternyata selama ini dia nggak cuma belanja tas, tapi juga menutupi bunga utang dari rentenir yang makin lama makin mencekik leher karena gaya hidupnya yang selangit. Suatu sore, tetangga sebelah rumah, Bu RT yang terkenal julid tapi informasinya selalu akurat, tiba-tiba mencegatku saat aku baru mau memarkir motor kreditku di garasi. "Mas, kemarin ada orang-orang berbadan besar nanyain rumah ini loh. Katanya cari ibu. Penampilannya serem-serem kayak penagih utang," bisiknya dengan nada misterius. Aku cuma bisa tersenyum kecut sambil bilang mungkin itu cuma teman kantor istriku. Padahal dalam hati aku tahu, badai besar sebentar lagi akan datang. Aku masuk ke dalam rumah dan melihat dia sedang asyik live streaming pamer koleksi sepatunya. Seolah-olah nggak ada beban sama sekali di pundaknya yang rapuh itu. Aku berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikannya dari belakang. Merasa asing dengan wanita yang sudah menemaniku selama 3 tahun terakhir ini. Ternyata kecanduan belanja dan haus akan pengakuan sosial sudah benar-benar mengubah malaikatku menjadi sosok penipu yang sangat licin dan tega mengkhianati suaminya sendiri. Sebelum semua terlambat, aku harus mengambil langkah berani yang mungkin akan dia sesali seumur hidupnya. Karena aku nggak mau tenggelam bersamanya. Aku segera menghubungi teman lamaku di kantor notaris untuk menyiapkan sesuatu. Sebuah kejutan kecil yang akan membuat seluruh permainannya berantakan dalam sekejap. Sambil menatap punggungnya yang masih sibuk bergaya di depan kamera, aku membisikkan doa agar aku dikuatkan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang suami yang dikhianati. Hari itu aku dapat tugas dinas luar kota ke Surabaya selama 3 hari. Dan aku tahu banget, ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu sama istriku. Begitu aku pamit dan mencium keningnya, aku bisa melihat ada binar kemenangan di matanya yang cantik itu. Seolah dia sudah nggak sabar mau melakukan aksi besar selanjutnya. Begitu mobil jemputanku menjauh dari pagar, aku langsung membuka aplikasi pelacak yang diam-diam sudah aku pasang di HP-nya. Dan benar saja, dia langsung bergerak ke arah lemari besi di ruang kerjaku. Melalui kamera tersembunyi berukuran kancing baju yang aku pasang di sudut lemari, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri gimana dia dengan lincahnya memutar kombinasi brankas. Dia mengambil map hijau yang dia pikir adalah sertifikat asli, padahal itu adalah sertifikat palsu, alias duplikat mainan yang sudah aku siapkan sejak aku tahu dia mulai kecanduan belanja. Dia mencium map itu dengan wajah penuh kegirangan, lalu menelpon seseorang sambil tertawa puas. "Banknya sudah di tangan, kita ketemu di tempat biasa. Tas Hermes Birkinku harus keluar hari ini juga." Rasanya dadaku sakit banget melihat wanita yang aku cintai sebegitu teganya menukar masa depan tempat tinggal kami demi sebuah tas kulit binatang. Aku segera menghubungi rekan kerjaku untuk terus membuntuti kemana dia pergi. Sementara aku sendiri sebenarnya nggak pernah pergi ke Surabaya. Aku menginap di sebuah hotel murah dekat rumah, memantau semua pergerakannya dari layar tablet dengan perasaan yang bercampur aduk, antara marah, kecewa, dan sedih yang mendalam. Laporan dari rekanku masuk. Istriku ternyata mendatangi sebuah ruko di pinggiran kota yang dijadikan kantor gelap oleh komplotan rentenir kelas kakap. Dia menyerahkan sertifikat palsu itu sebagai jaminan tambahan untuk mendapatkan pinjaman uang cash dalam jumlah yang sangat fantastis, ratusan juta rupiah, hanya dalam hitungan menit. Tanpa dia sadari, dia baru saja menggali lubang kuburnya sendiri, karena dia memberikan dokumen bodong kepada orang-orang yang paling berbahaya di dunia utang piutang. Aku bisa membayangkan gimana senangnya dia sore itu. Mungkin langsung mampir ke butik mewah atau pamer di depan teman-teman sosialitanya kalau dia punya koleksi baru lagi. Sementara itu, aku duduk di pojok kamar hotel yang remang-remang, memegang sertifikat rumah yang asli yang selama ini sudah aku amankan di safe deposit box bank tanpa sepengetahuan dia. Aku merasa seperti orang asing di hidupku sendiri, harus main kucing-kucingan sama istri sendiri hanya untuk melindungi apa yang menjadi hak kami. Malamnya, aku menerima rekaman suara dari alat penyadap yang aku taruh di tasnya.
Dan suaranya benar-benar bikin hatiku hancur berkeping-keping sampai nggak bersisa. Dia lagi ngobrol sama sahabatnya di telepon. Alah, si mas itu mah gampang. Kasih jatah dikit juga langsung lupa kalau aku habis belanja banyak. Dia itu detektif tapi payah. Rumah sendiri mau hilang aja dia nggak sadar. Yang penting sekarang aku bisa tampil paling hits di acara arisan besok. Kata-kata itu beneran jadi dialog racun yang paling mematikan buat perasaanku. Hilang sudah semua rasa simpati yang tersisa buat dia. Dia menganggap kebaikan dan kesabaranku selama ini sebagai kelemahan. Dia pikir mukaku yang baby face ini mencerminkan otakku yang gak punya strategi. Padahal, dia gak tahu kalau detektif swasta sepertiku justru paling ahli dalam urusan menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan lawan tanpa perlu mengotori tangan sendiri. 2 hari kemudian, aku pulang ke rumah dengan akting seolah gak terjadi apa-apa, membawakannya oleh-oleh khas Surabaya, yang sebenarnya aku beli di toko oleh-oleh dekat Bandara Jakarta. Dia menyambutku dengan pelukan yang terasa sangat palsu. Aromanya bukan lagi parfum yang aku belikan, tapi aroma parfum mahal hasil uang pinjaman rentenir. Aku melihat sebuah tas oranye besar tergeletak di atas tempat tidur kami, dan dengan bangganya dia bilang itu hadiah dari bisnis kecil-kecilan sama temannya. Aku cuma tersenyum tipis. Senyum yang kalau dia cukup jeli, sebenarnya adalah senyum peringatan bahwa badai sudah ada di depan pintu pada rumah kami. Aku sempatkan mengecek lemari besi lagi di depannya. Dan dengan santainya dia bilang, "Tadi aku habis beresin dokumen. Mapnya aku pindahin biar lebih rapi." Aku cuma mengangguk pelan. Pura-pura percaya sama kebohongan murahan itu. Padahal di dalam kantong celanaku, aku sudah memegang kartu as yang bakal bikin dia sujud minta ampun. Malam itu, saat kami makan malam bersama, suasana terasa sangat dingin. Meski dia terus berceloteh soal rencana liburan mewahnya bulan depan. Aku cuma menatapnya dalam diam, menghitung mundur waktu sampai para penagih utang itu menyadari kalau jaminan yang mereka pegang hanyalah tumpukan kertas sampah. Semoga kamu benar-benar menikmati tas baru itu ya sayang. Bisikku dalam hati. Karena aku tahu, itu mungkin akan jadi barang mewah terakhir yang pernah dia sentuh. Sebelum semuanya diambil paksa. Pagi itu, suasana rumah yang biasanya tenang mendadak pecah karena gedoran pintu yang kasar banget. Sampai-sampai tetangga depan rumah keluar buat mengintip. Aku duduk tenang di meja makan sambil menyesap kopi. Sementara istriku lari turun dari tangga dengan wajah pucat pasi. Sisa-sisa make up semalam masih berantakan di wajahnya. Begitu pintu dibuka, 3 orang pria berbadan besar dengan muka sangar langsung merangsek masuk. Salah satunya adalah rentenir yang aku lihat di ruko tempo hari. "Mana suamimu? Kamu sudah nipu kita semua!" teriak si bos rentenir itu sambil menggebrak meja tamu. Sampai vas bunga kesayangan istriku pecah berkeping-keping. Istriku cuma bisa mundur ketakutan. Badannya gemetar hebat, sampai hampir jatuh kalau nggak pegangan ke pinggiran sofa KPR kami. Aku melangkah pelan keluar dari dapur, memasang wajah bingung yang dibuat-buat. "Ada apa ini ya Pak? Kok pagi-pagi sudah buat keributan di rumah orang?" Si rentenir itu nggak menjawab pertanyaanku. Dia malah merogoh tasnya dan mengeluarkan map hijau yang sangat aku kenali. Lalu melemparnya tepat ke muka istriku. "Ini apa? Kita sudah cek ke BPN, dan sertifikat yang kamu kasih ini cuma duplikat mainan. Berani-beraninya kamu gadaikan kertas sampah buat pinjaman 500 juta. Teriaknya lagi. Kali ini suaranya makin meninggi, sampai terdengar ke jalanan. Istriku memungut kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya melotot gak percaya, melihat cap duplikat yang samar-samar ada di sana. "Gak mungkin. Mas, ini pasti salah. Kamu yang tukar kan?" Dia mulai histeris dan mencoba menyerangku, tapi aku langsung menghindar dengan tenang. Dia menangis meraung-raung, merosot ke lantai sambil memeluk map kertas itu, sementara para penagih utang mulai menyisir ruangan, mencari barang berharga yang bisa dibawa. Aku nggak tahu apa-apa, Pak. Saya ini suami yang cuma tahu kerja. Urusan dokumen rumah memang istri saya yang pegang. Kataku dengan nada datar yang bikin istriku makin syok.
Rentenir itu nggak mau tahu. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengambil semua barang mewah yang ada di dalam kamar, termasuk tas-tas branded yang selama ini dia banggakan. Istriku menjerit histeris saat tas Hermes Birkin yang baru dibelinya ditarik paksa dari tangannya. Dia sampai sujud-sujud di kaki rentenir itu biar barangnya nggak dibawa. "Tolong pak, jangan itu. Itu lebih penting dari nyawa saya," rengeknya, yang justru bikin aku merasa mual mendengar pengakuannya sendiri. "Kamu bilang, tas ini lebih penting dari rumah kita." Aku akhirnya angkat bicara, menatapnya dengan pandangan dingin yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia mendongak. Air matanya menghapus semua kemewahan yang selama ini dia bangun. Wajahnya kelihatan sangat tua dan menyedihkan di mataku. "Mas, tolong aku. Jelasin ke mereka kalau ini cuma salah paham. Tolong bayarin utangku dulu, Mas," pintanya dengan suara parau yang sudah nggak ada harga dirinya lagi. Aku cuma tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat sinis di tengah keributan itu. Lalu aku mengeluarkan dompet dan menunjukkan kartu identitas asliku sebagai detektif swasta. "Kamu lupa ya? Pekerjaanku itu mencari kebenaran. Dan kebenaran yang aku temukan adalah istriku sendiri seorang penipu dan pengkhianat," kataku sambil melemparkan rekaman percakapan dia di grup arisan ke atas meja. Dia terdiam 1000 bahasa. Mulutnya menganga. Baru sadar kalau selama ini dia sedang berhadapan dengan lawan yang jauh di atas levelnya. Para rentenir itu mulai mengangkut televisi, barang elektronik, sampai koleksi sepatu mahalnya ke dalam truk yang sudah menunggu di depan rumah. Tetangga-tetangga sekarang sudah berkumpul di depan pagar, berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk ke arah istriku yang biasanya tampil paling sombong di komplek ini. Rasa malunya sudah nggak bisa diukur lagi, apalagi saat salah satu rentenir itu berteriak kalau rumah ini akan segera mereka sita kalau utangnya nggak lunas dalam 3 hari. "Sayangnya kalian nggak bisa sita rumah ini," kataku, sambil mengeluarkan sertifikat asli dari balik saku jaketku dan menunjukkannya kepada semua orang yang ada di sana. "Ini yang asli, dan rumah ini secara sah hanya atas namaku, karena aku yang bayar semua cicilannya dari awal. Jadi silahkan bawa barang-barangnya, tapi jangan sentuh bangunan ini." Istriku melihat sertifikat itu seolah melihat hantu. Dia sadar kalau permainan sudah selesai, dan dia nggak punya apa-apa lagi untuk dijual. Aku menatapnya yang terduduk lemas di antara puing-puing kesombongannya yang sudah hancur. Nggak ada lagi rasa sayang. Yang ada cuma rasa puas melihat keadilan ditegakkan. "Kamu mau tas Hermes itu kan? Silahkan ambil di kantor polisi. Nanti kalau kamu mau lapor. Tapi sekarang, keluar dari rumahku," perintahku dengan suara tegas. Hari itu, duniaku terasa jauh lebih ringan. Sementara dunianya baru saja kiamat, karena keserakahan yang dia pupuk sendiri setiap hari. 6 bulan berlalu sejak drama di pagi buta itu, dan duniaku sudah benar-benar berubah 180 derajat ke arah yang lebih baik. Aku sekarang tinggal sendiri di rumah yang sudah lunas aku bayar, tanpa ada lagi teriakan soal barang branded atau tagihan kartu kredit yang mencekik leher. Wajahku makin terlihat segar dan awet muda. Beban berat di pundakku rasanya terbang bersamaan dengan perginya wanita yang dulu hampir menghancurkan hidupku demi sebuah gengsi. Proses perceraian kami berjalan sangat cepat dan tanpa hambatan berarti, karena semua bukti penipuan dan penggelapan aset sudah aku serahkan ke meja hijau. Dia sempat mencoba memelas, datang ke kantor detektifku dengan penampilan yang sangat kontras. Nggak ada lagi baju desainer atau perhiasan berkilau di tubuhnya. Rambut hitam panjangnya yang dulu selalu rapi di salon sekarang terlihat kusam dan diikat seadanya, menunjukkan betapa hancurnya hidup dia setelah kehilangan fasilitas dariku. Dia sekarang tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari circle sosialitanya yang dulu selalu dia banggakan di media sosial. Teman-teman arisannya, jangan ditanya lagi. Mereka adalah orang pertama yang memblokir nomornya dan menjadikannya bahan gunjingan di grup chat sebagai si penipu sertifikat. Ternyata benar kata orang,
Teman yang datang karena kemewahan bakal hilang secepat kilat begitu dompetmu kosong melompong. Kabarnya dia sekarang harus bekerja serabutan, mulai dari jualan kosmetik kiloan sampai jadi admin toko online milik orang lain, demi menyambung hidup dan mencicil sisa utang ke rentenir. Tas-tas Hermes dan barang brandednya yang dulu dia puja-puja sudah habis dilelang dengan harga jatuh. Dan uangnya pun gak cukup buat menutupi bunga utang yang terus berjalan. Dia yang dulu selalu meremehkan rumah butut kami, sekarang mungkin bermimpi bisa tidur di kasur empuk rumah ini lagi. Aku sering sengaja lewat di depan daerah kontrakannya saat sedang menangani kasus klien. Dan pernah sekali aku melihatnya sedang menjinjing kresek belanjaan sambil menunggu angkot di pinggir jalan. Cuaca saat itu panas banget. Keringat membasahi dahi sawo matangnya, dan dia terlihat sangat lelah menghadapi kerasnya kenyataan tanpa ada sandaran finansial. Aku nggak merasa kasihan sedikit pun, karena apa yang dia alami sekarang adalah buah dari benih kebohongan yang dia tanam sendiri dengan penuh kesadaran. Pernah suatu hari dia mengirim pesan singkat lewat nomor baru. Isinya cuma minta maaf dan bilang kalau dia sangat menyesal sudah menganggapku bodoh. Dia bilang dia kangen suasana rumah, kangen masakan yang dulu sering kita makan bareng, dan berharap aku mau memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Aku cuma membaca pesan itu sambil tersenyum tipis. Lalu tanpa ragu sedikit pun, aku langsung menghapus dan memblokir nomornya secara permanen. Hidupku sekarang jauh lebih bermakna. Aku lebih banyak menghabiskan waktu untuk investasi diri sendiri dan membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan jasa investigasiku. Aku belajar satu hal penting. Ketampanan atau wajah yang terlihat muda memang bisa menipu, tapi kejujuran dan integritas adalah mata uang yang gak akan pernah kehilangan nilainya. Rumahku sekarang terasa sangat luas dan damai. Gak ada lagi energi negatif dari barang-barang hasil utang yang dulu memenuhi setiap sudut ruangan. Banyak orang bilang aku terlalu tega menceraikannya saat dia jatuh miskin. Tapi mereka nggak tahu rasanya dikhianati oleh orang yang paling kita percaya di dunia ini. Aku bukan menghukumnya karena dia ingin hidup mewah, tapi aku menghukumnya karena dia tega menjadikan masa depan kami sebagai taruhan di meja judi gaya hidup. Bagiku, cinta itu harusnya membangun, bukan justru meruntuhkan fondasi yang sudah susah payah dibangun dengan keringat dan air mata. Sekarang, setiap kali aku melihat tas branded di mall, aku cuma bisa menggelengkan kepala sambil teringat betapa lucunya sebuah benda mati bisa mengubah manusia menjadi monster. Aku sudah memaafkan masa lalu, tapi aku nggak akan pernah melupakan pelajaran berharga kalau kepercayaan itu harganya jauh lebih mahal daripada sertifikat rumah manapun. Aku melangkah maju dengan kepala tegak, siap menyambut masa depan yang lebih jujur dengan seseorang yang nantinya mencintaiku, bukan mencintai isi dompetku. Pesan dariku buat kalian semua, jangan pernah meremehkan pasangan yang terlihat diam atau polos, karena bisa jadi dia sedang memberimu ruang untuk menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Keserakahan itu kayak minum air laut, makin diminum makin bikin haus. Sampai akhirnya kamu tenggelam di dalamnya tanpa ada yang mau menolong. Syukuri apa yang ada, karena rumah kecil yang penuh kejujuran jauh lebih indah daripada istana yang dibangun di atas tumpukan kebohongan dan air mata pasanganmu.